Selamat siang, kembali lagi di Sabda Desa. Kali ini kami ada di apa jenis ini? Kopi kampung kopi. Kali ini kami ada di kedai kampung kopi di Melati, Sleman, Jakarta, dan kami sedang bersama seorang kawan namanya Nesa. Dia adalah seorang pemandu gunung. Oke, mungkin bisa cerita dulu nggak Mbak? Pemandu gunung itu pekerjaannya seperti apa? Oke, jadi untuk sekarang itu kita ada asosiasi pemandu. Itu tuh dimana para pemandu gunung punya asosiasinya sendiri, punya standarnya. Jadi ketika kita bawa tamu nggak asal nih, cuman bawa udah selesai. Untuk naik gunung sendiri kan kegiatan yang riskan ya sebenarnya. Betul. Nggak bisa sembarangan nih. Cuman ya itu kenapa sekarang kok gampang banget kayaknya naik gunung. Dan sebagai sesuatu yang kelihatan gampang, iya nggak sih? Iya. Nah itu tugasnya pemandu gunung. Tugasnya pemandu biar mereka yang mau naik gunung itu nggak cuma sekedar naik, tapi ada standar-standar yang harus diikutin lah gitu. Ya sama kayak kerjaan kan pasti ada standarnya. Gitu. Berarti itu sebenarnya kayak pemandu wisata biasa. Iya. Tetapi cuman di gunung. Bedanya itu Dan di gunung. memastikan dari awal sampai nanti turun lagi. Dari sebelum mereka berangkat malah. Jadi gitu. kayak persiapan apa aja nih yang harus dibawa sama mereka, latihan fisiknya, persiapan fisik mereka. Itu sebenarnya harusnya standarnya. Kalau pertama kali naik gunung kapan, Mbak? Pertama kali itu kuliah Tahun 2014 awal. 2014 pertama kali. awal, iya. Terus jadi pemandu gunung sejak tahun berapa? 2017 apa 18. Tapi vakum. Cukup lama ya. Lumayan. Senior ya. Tapi ada yang lebih. Kalau pendapat misal sendiri tentang ini, kalau orang bicara gunung biasanya terutama kalau di media sosial yang mereka ingat adalah banyak konten-konten horor tentang gunung. Nah, menurutmu gimana sebagai seorang pemandu gunung? Gimana ya? Sebenarnya mau naik gunung itu mau cari cerita horornya apa mau cari kepuasan nih sebenarnya. Kalau mau cari cerita horor nggak usah naik ke gunung, Ke kuburan. Kalau nggak di sekitaran sini kan banyak, nggak perlu naik gunung sih kalau mau cari cerita horor. Sebenarnya di gunung itu sendiri bukan horor, lebih ke kalau menurut aku sih sakral. Karena kita tahu kan kayak leluhur Kita nih, mereka kalau mau moksa atau berinteraksi dengan yang di atas. Itu kan biasanya larinya ke gunung. Makanya sebenarnya itu bukan horor sih, lebih tempat suci kalau gunung itu menurutku. Kalau dari segi persiapan pendakian sendiri, apa sih sebenarnya yang harus dihormati mungkin ketika kita ada di sini? Ada nggak? Ada. Semacam kearifan lokal tertentu. Iya, itu pasti ya. Soalnya kan kita datang berkunjung ke tempat orang nih. Mereka punya kearifan budaya sendiri nih. Tapi ya itu kebanyakan sekarang udah mulai kayak mengabaikan. Sebenarnya mereka punya kayak aturan-aturan desanya sendiri kayak dulu sih masih kental. Kalau satu suro itu kita pendaki nggak boleh naik, nggak boleh. Itu khusus untuk ziarah. Tapi sekarang udah mulai bergeser nih karena wisata. Malah sesajennya sekarang diambil sama ini pendaki. Pernah ada video viral itu pendaki dia ngambilin sesajen di gunung, dimakan gitu aja kan. Itu kayak itu kearifan lokal sebenarnya. Kita nggak menghormati. Lebih ke ritual mereka kan. Itu. Kalau kita bicara tentang persiapan nih Mbak, apa sih yang harus dipersiapkan ketika kita mau naik gunung? Ketika seseorang ingin naik gunung, apa saja? Persiapan utama itu fisik. Karena nggak dipungkirin, bukan berarti kamu sering olahraga nih, sering sepedaan,
sering jogging, sering lari, itu udah pasti di gunung nanti Kuat. bisa kuat. Belum tentu. Soalnya kita nggak tahu medan di gunung itu seperti apa, berbeda-beda kan. Terus ya setidaknya seminggu sebelum nih kita udah latihan fisik itu minimal. Apalagi kalau orang yang jarang banget olahraga, jangan menyepelekan kayak udah kan ada pemandunya, udah kan ada porternya. Nggak bisa, itu fisik tetap diri sendiri. Bahkan ketika kita pakai porter. Bahkan ketika pakai porter, karena porter cuma bawain barang kita, bukan bawain diri kita. Nggak gendongin ya? Nggak gendongin, kalau gendongin rescue nanti. Kalau setelah fisik apa Fisik, yang perlu dipersiapkan? perlengkapan itu ini nih yang lucu nih. Kalau kita lihat dari era 90-an, 80, 90 sama ke 2000-an ini udah geser nih persiapannya. Kayak era 80 90 ini kayak susah banget mau berkegiatan outdoor. Harus ikut komunitasnya dulu, harus persiapan fisik, mental. Bahkan kan di era dulu itu kegiatan outdoor itu digunakan untuk melatih fisik sebenarnya, melatih mental, fisik. Nah kalau sekarang itu untuk wisata. Jadi untuk dapetin alat-alat outdoor kan udah gampang banget. Nah tapi sayangnya ya nggak menyalahkan juga sih. Sejak kemunculannya film tit itu 5 cm. Itu tuh apa yang seharusnya dipersiapkan dengan baik oleh mereka yang ingin berwisata ke gunung itu udah beda. Kalau dulu tuh kayak kita harus nyiapin logistik kita mau apa yang dibutuhkan. Pakaian juga sebenarnya ngaruh banget ketika kita mau berkegiatan outdoor. Itu sih yang paling penting tuh. Sama ini ya antisipasi sih, P3K itu penting. Obat-obatan pribadi. Yep. Terus kalau yang ingin kami tanyakan ini Mbak, ketika konten-konten horor tentang gunung naik daun banyak sekali itu di Instagram, di Twitter, mungkin banyak orang yang mengira bahwa satu-satunya ancaman ketika kita naik gunung adalah hantu-hantuan. Ada nggak sih sebenarnya yang lebih menakutkan, yang perlu kita takutkan selain nanti kita hilang, nanti kita disasarin hantu dan lain sebagainya? Ada nggak? Iya. Terutama sih hewan buas sebenarnya, karena kita itu mengganggu habitatnya mereka dan merubah pola makannya mereka. Jadi bisa aja kita tuh dianggap mereka sebagai mangsanya mereka. Tuh. Kalau horor sih sebenarnya enggak ya, karena dimanapun itu pasti ada horor sih. Jadi ya kalau di alam nggak ada horor, nggak di alam namanya. Nggak di alam. Terus kalau seperti bahaya-bahaya semacam hipotermia itu sebenarnya kemungkinan terjadinya gede nggak Kak? Ya kalau dilihat dari ini ya, pergeseran budaya pendakian. Kalau kita lihat era 80-90 itu rata-rata kecelakaan gunungnya adalah tersesat, ya kan, jatuh. Nah kalau sekarang itu hipo itu udah kecelakaan gunung. Hipo masuk kecelakaan gunung? Iya, karena kurangnya persiapan fisik ya. Pasti. Terus hipo bisa jadi karena ada nih yang bandel nggak bawa baju ganti. Karena ketika kita di gunung itu kan udaranya dingin sebenarnya, meskipun panas terik tapi tetap aja dingin. Nah keringat kita itu kan tetap nempel nih, basah. Itu tuh ya mungkin masuk angin, bisa jadi ya. Itu yang sebenarnya memicu hipo. Pengalaman sendiri sih, waktu naik ke Lawu kemarin itu naik nih biasa, turun itu harusnya ganti baju karena kan udah berkeringat. Tapi nggak ganti baju, biarin aja, akhirnya kena udara dingin. Nah kata teman-teman itu udah mulai nggak sadar tuh, di situ suhu tubuh udah mulai nggak normal lah, nggak seharusnya. Akhirnya ya udah kolap. Kalau mereka megangnya katanya dingin. Nah kalau aku tuh malah merasanya panas. Gitu. Katanya
gitu kalau hipo. Jadi kalau apa ya, anjurannya sih kalau memang mau berpergian gitu, apalagi kegiatan gunung, bawa baju ganti itu penting, menghindari hipo. Baju ganti. Baju Tidak ganti. hanya baju hangat. Nggak hanya baju hangat, baju ganti, karena nggak bisa cuman bawa satu set, itu nggak bisa. Naik kita udah keringetan, ganti, terus kita muncak nih, biasanya kan nggak langsung ke puncak, Iya, pasti langsung ngecamp dulu. Summit. Nah, kalau ada sih sebagian yang dia pakai lagi nih baju yang habis dipakai buat naik, kan dia terus ganti baju. Iya. Dia pakai lagi besoknya kalau mau naik. Sebenarnya ya nggak apa-apa, cuman ada baiknya kalau bisa ganti, karena itu kan sudah dingin, udah Dan kena membuat keringat juga. bau pendakian lain. Bisa. Buat teman-teman yang mungkin seneng daki, seneng ninja, kalau mereka membawa rombongan dan ada yang mengalami hipotermia atau ada mungkin gangguan di atas, itu ada nggak tips dan triknya gimana supaya mereka tetap selamat kayak gitu, tidak mengalami kecelakaan yang lebih fatal, apa aja? Ada. Yang paling penting itu jangan panik. Jangan panik. Terus tuh kalau bisa diatasin dulu, ditenangin dulu, cari posisinya, cari ini dia kenapa nih. Kadang kan ada yang dia hipo tapi dibilangnya kesurupan nih. Oh iya. Ih, temanku kesurupan, panik, terus bikin geger kan, akhirnya ya ujungnya manggil rescue. Nah kayak rombonganku kemarin itu, ketika aku hipo itu tuh mereka nggak panik. Dari ceritanya mereka tuh mereka nggak panik, ya berusaha bikin pertolongan dulu lah. Gimana pertolongannya? Baru ketika mereka udah mentok nih nggak berhasil juga caranya, baru ngubungin rescue gitu. Dan bahkan seorang pemandu gunung pun bisa kena hipo. Bisa. Manusia coy. Masih manusia coy. Yang ngetes sih bandel ya, nggak ganti baju. Oke. Terus selanjutnya yang kami masih cukup geli, ini banyak anak-anak muda yang foto di gunung dengan pakaian yang sebenarnya menurut kami tidak cocok. Sepatu sneakers, celana jeans, kaos oblong kayak gitu. Nah itu sebenarnya kalau dari segi safety-nya, keamanannya gimana? Aman atau tidak sebenarnya? Nggak sama sekali. Tidak sama sekali. Nggak sama sekali. Kenapa ada dibikin pakaian outdoor ketika baju biasa aja udah safety? Iya. Tuh. Jadi sebenarnya mengganggu sih ngelihat pemandangannya kayak gitu. Tapi ya ketika kita bawa tamu juga, ketika mereka nggak punya perlengkapan, sebenarnya kita udah sarankan, ada sekarang penyewaan udah banyak gitu kan. Terus kalau urusan baju sebenarnya sih bisa diakalin, nggak harus pakai jeans. Ketika punya celana bahan kain biasa juga bisa. Karena apa? Ketika kita naik nih pakai jeans itu kan untuk ruang gerak kita terbatas, terbatas. Itu tuh riskan cedera. Satu, kita geraknya nggak bebas, nanti ketika kita butuh gerakan yang lebih itu menghambat kita jadinya. Terus sebenarnya wanita terutama nih kadang tuh iritasi terutama di bagian gesekan tuh, itu sih. Terus kalau bisa sepatu sneakers sama sepatu safety itu kan otomatis sudah beda ya struktur bawahnya, solnya, segala macamnya. Kalau sepatu sneakers, mungkin sepatu running bisa. Running bisa, tapi nggak dianjurkan juga sih. Karena kalau ketemu benda keras juga tidak terlalu melindungi nggak sih kalau sepatu running? Tapi kan beberapa ada yang nyamannya pakai sepatu running nih. Sebenarnya nggak begitu nggak apa-apa, karena sepatu running itu kan kalau dilihat dari tapaknya itu, dari solnya juga sebenarnya bisa nih buat kegiatan-kegiatan tidak outdoor. Yang terlalu licin gitu ya? Iya, beda sama sepatu sneakers biasa. Kalau sepatu sneakers licin cuy, datar. Iya, bener datar itu. Tapi kalau running sebenarnya juga nggak disaranin, ada baiknya lebih milih ke sepatu safety. Kalau dari segi pakaian sebenarnya yang dianjurin seperti apa sih kalau naik gunung? Yang standar tapi aman tuh seperti apa aja? Bawa apa aja nih kalau kita mau naik?
Untuk baju ya? Iya. Untuk Baju dan perlengkapan lah terutama yang harus dibawa apa aja. kalau perlengkapan sih ini logistik pribadi, obat-obatan pribadi itu kalau yang perlengkapannya. Terus sleeping bag itu penting, sleeping bag sendiri. Terus kalau dia nggak kuat dingin, pakaian hangat. Lalu untuk pakaiannya sendiri itu tuh usahakan yang nggak nahan gerakan. Yang lentur. Kadang juga risih ngeliat yang pakaiannya ketat-ketat nih. Itu risih sebenarnya. Kan ya menghambat, ya iya sih enak. Sama kan ada yang namanya apa sih? Baju yang buat biasanya sepedaan base layer ya. Oh iya. Itu kan lebih enak dipakai. Jadi keringatnya cepet hilang juga kan. Nggak basah, nggak berat. Tuh kalau celana usahakan yang ringan, celana yang ringan. Tahun 2017 itu kalau kamu tidak salah banyak sekali terjadi kecelakaan di bumi yang tidak perlu kami sebutkan yang mana saja, dan itu rata-rata adalah kecelakaan karena ada yang jatuh ke Kawah. jurang, kawah dan lain sebagainya. Untuk teman-teman yang suka naik gunung nih, Mbak, ketika kita summit, ketika kita naik, tips dan triknya nih, supaya ya tetap selamat lah, kita berangkat selamat, Pulang turun selamat. sampai ke pos juga selamat, pulang selamat. Itu apa aja supaya tidak jatuh dan lain sebagainya. Itu sih perlengkapan yang jelas, perlengkapan pribadi kita, mulai pakaiannya tadi satu. Terus ini bagaimana kita melihat apa treknya itu. Kadang kan kita sepele nih treknya, cuma trek kayak gini, lari nih turunnya. Nah lari ketika turun itu sebenarnya juga pengaruh, bisa menyebabkan banyak cedera kaki, terutama ketika udah cedera kaki nih nggak bisa jalan, kesleo. Terus panik ketika turun, nggak lihat rutenya mana nih. Di gunung itu kan banyak nih kayak apa ya, isu kabut. Iya. Kabut itu udah otomatis kita jarak pandang berkurang. Terbatas. Nah itu tuh ketika kita nggak bisa menguasai medan, kita panik, kita nggak bisa nih ngeliat jalannya yang mana, tersesat, kita nggak bisa ngeliat juga, jatuh ke jurang. Atau kayak kasus yang di Merapi itu sih, itu kan sebenarnya nggak dianjurkan, tapi ketika mengejar eksistensi diri, akhirnya ya coba-coba nih tanpa peralatan yang seharusnya, ya udah kecelakaan. Jadi sebenarnya itu semuanya harus ada standarnya. Tentang sampah, Mbak, kan banyak sekarang yang protes ketika gunung semakin banyak pengunjung atau pendaki dan mereka membuang sampahnya sembarangan. Sebenarnya kalau sampah itu seperti apa kalau di gunung? Iya. Aturannya? Untuk beberapa pendaki sih udah mulai menerapkan ya. Jadi ketika sampahnya itu sampah organik, itu ditimbun atau dibuang di situ nggak apa-apa. Tapi ketika itu sampah yang inorganik, itu dibawa pulang gitu. Dan untuk sekarang sih beberapa basecamp itu udah menerapkan, mulai memperketat nih peraturan tentang sampah. Kayak tisu basah udah nggak boleh lagi. Oh gitu. Tisu basah udah nggak boleh. Oke lah, tisu kering masih ditemukan berserakan. Tapi kan setidaknya tisu kering masih bisa apa ya, terdekomposisi lebih cepat daripada tisu basah gitu. Meskipun juga mengganggu pemandangan. Nah, untuk beberapa basecamp menerapkan sampah yang barang-barang yang sebelum mereka bawa itu dihitung, dicatat. Nanti ketika Ditimbang itu ya katanya ya. iya dihitung apa aja nih. Bahkan puntung rokok loh. Termasuk Puntung rokok, iya, juga termasuk dihitung? puntung rokok, iya. Jadi ini ketika mereka turun dihitung lagi nih sampah mereka sesuai nggak sama ketika mereka Ketika kita naik bawa satu bungkus, berarti Dihitung turun lagi. juga harus satu iya bungkus. puntungnya gitu. Jadi ya bagus sih untuk penerapan sampah, karena emang apa ya, perhatiannya sekarang itu kan sampah gunung yang harusnya bersih, tempat kita melepas penat lah, kok malah ngeliat sampah sih di mana-mana. Tapi ya masih banyak yang nggak sadar. Di gunung siapa sih yang mau bersihin kalau nggak dirinya sendiri? Terus kalau ini Mbak, kami pernah mendengar
anggapan, argumen mungkin lebih tepatnya, bahwa ketika perempuan menstruasi itu tidak disarankan, nggak boleh naik ya. nggak boleh naik, terutama dengan alasan-alasan mistis. Nah itu sebenarnya kalau dari segi teknisnya bagaimana? Ada pengaruhnya nggak sih? Nih kemarin aku sendiri ngalamin sih naik perahu. Sebenarnya kalau dari kita nggak melihat dari sisi mistisnya, itu tuh nggak disarankan, karena ketika wanita itu kedatangan tamu itu kan fisiknya otomatis jadi lebih lemah Ya. Nah itu tuh berpengaruh ketika tracking, fisiknya lemah, udah mulai nanti dia nggak merasa dirinya nggak mampu gitu loh, ya udah akhirnya mengganggu perjalanan. Sebenarnya itu bukan hal mistisnya. Mungkin beberapa gunung iya hal mistisnya karena darah nih. Kita kan unsur darahnya itu ya. Dari unsur darahnya itu sendiri sih kalau dari hal mistisnya. Dan juga nggak disarankan karena wanita yang lagi kedatangan tamu otomatis kan bakal sering ganti. Waktu buat perjalanan juga semakin banyak dong. Terus buat gantinya susah nyari tempatnya tuh. Dan ada beberapa wanita kan yang jijik, merasa jorok itu ganti di sembarang tempat. Bukan nggak disarankan sih, tergantung pribadinya sendiri. Kalau kayak aku kemarin, aku ya slow aja gitu, selama masih bisa ngontrol dirinya sendiri dan merasa fisiknya masih sanggup. Oke, terakhir mungkin nggak ada yang disampaikan untuk teman-teman yang suka naik gunung, berencana naik gunung? Buat teman-teman nih musim hujan nih, boleh naik, tapi ingat safety-nya. Apalagi musim hujan kayak gini, licin. Ya kalau bisa ditunda aja. Bukannya nggak boleh, ditunda aja lebih baik. Nanti hijau sih di atas tuh. Tapi kan yang kita mau adalah safety-nya. Gitu. Dan jangan lupa sampahnya. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.